Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi sama aku di sini. Mungkin agak berbeda dari video-video sebelumnya yang udah aku hapus. Kali ini aku mau berbagi pengalaman aku sama kalian tentang awal pertama kali aku hijrah dulu. Ya teman-teman, langsung aja. Dulu pertama kali aku hijrah itu sekitar tahun 2014. Kita lanjut lagi ya. Sekitar tahun 2014 dulu aku pertama kali hijrah. Sebelumnya sekitar 5-6 tahun aku tuh sebenarnya udah kepengen banget pakai kerudung, tapi qadarullah karena kondisi aku belum bisa pakai kerudung pada saat itu. Terus gimana ya, udah gak kuat lagi gitu, hati ini tuh ngerasa kayak yang pengen segera pakai kerudung gitu. Selain aku menyadari bahwa wanita itu harus pakai kerudung, diwajibkan untuk pakai kerudung, tapi ada keinginan tersendiri di dalam diri aku yang aku bener-bener aku pengen banget pakai kerudung gitu. Terus akhirnya 2013 aku mulai pakai kerudung, tapi pada saat itu aku masih pakai kerudung yang dilibet-libet kayak gitu. Apa ya, kayak hijaber gitu teman-teman. Kayak yang anak SMA yang segi 4. Terus ya diputer-puter, dipelintir-pelintir gitulah. Terus aku udah pakai rok atau aku pakai celana panjang, terus aku pakai kaos kaki, tapi aku ngerasa nggak nyaman gitu. Aku tetap kayak kurang nyaman gitu. Menurut aku kayak yang aku pakai kerudung, tapi maaf ya, kayak pantat aku masih kelihatan gitu kemana-mana. Terus kayak baju masih kayak agak bukan ketat sih sebenarnya, apa ya, ngepres body gitu kan. Kayak yang apa sebenarnya aku tutupin kayak gitu kan. Sampai akhirnya tuh aku kayak yang berangan-angan gitu kan. Banyak yang pakai kerudung besar-besar gitu. Aku kayak yang berangan-angan kayak gini, aku pengen banget pakai kerudung, tapi aku pengen pakai kerudung yang kayak gitu. Ya Allah, pengen kerudung yang kayak gitu, belinya di mana sih gitu kan. Terus aku udah gak sabaran gitu kan orangnya. Terus aku ke toko-toko nyari kerudung yang besar. Jadi pertama tuh aku pakai kerudung yang langsungan gitu kan, langsungan gitu kayak bahan-bahan jersey gitu, tapi yang panjang-panjang. Tapi itu aku kondisi masih pakai kemeja atau kaos panjang atau celana panjang gitu teman-teman. Terus kayak masih nggak nyaman gitu kan. Terus kalau aku jogging atau aku ke mall, aku sering banget kan ngeliat ibu-ibu tuh pakai baju gamis yang kerudungnya panjang-panjang. Pengen sih nanya gitu sama ibu-ibu itu, beli bajunya di mana gitu kan. Kan aku sama sekali bener-bener nggak tahu gitu. Terus pas aku ketemu jogging juga, ibu-ibu itu tetap pakai baju panjang, pakai kerudung panjang. Sampai akhirnya mungkin disitulah titik hidayah aku ya. Jadi aku ke Alfamart nih teman-teman, ke Alfamart. Aku pakai kemeja, terus pakai kerudung gitu, celana panjang biasa. Qadarullah, enggak, waktu itu aku pakai sweater yang sleting gitu teman-teman. Qadarullah di Alfamart
resleting sweater aku tuh lepas, bener-bener lepas, nggak bisa dibenerin lagi, sedangkan aku nggak pakai daleman lagi gitu kan teman-teman. Aku sampai nutup-nutupin, aku bingung gimana. Qadarullohnya aku ketemu sama mbak-mbak yang pakai kerudung besar-besar gitu, berapa orang, mungkin sekitar 5 atau 6 orang, mungkin mereka lagi habis pulang dari kajian atau gimana gitu, mampir ke Alfamart. Terus aku minta tolong, mbak, minta tolong dong tutupin baju saya, kebuka semua, nggak bisa ditutup lagi gitu, mana nggak pakai daleman kan. Akhirnya ditutupin tuh sama mbak-mbak itu, semuanya pada ngumpulin aku, terus baju aku dibenerin. Terus mbak itu bilang gini, lain kali kalau misalnya pakai baju sengaja pakai daleman, kalau pakai sweater gitu maksudnya. Dari situ tek, aku udah pokoknya nggak mau tahu, aku harus cari baju yang kayak gitu, aku nggak mau tahu, pokoknya aku udah pengen banget gitu kan. Awalnya dari situ sih teman-teman. Terus ya udah aku cari di Facebook. Aku kan mikirnya apa itu tuh mau kena dijahit-jahit gitu, apa spray dijahit-jahit, karena panjang banget kan, aku kan nggak ngerti. Terus ya udah, akhirnya aku cari di Facebook tuh teman-teman, aku cari di Facebook baju gamis panjang gitu, kerudung panjang. Nah di situ muncullah gitu nama umu siapa gitu, dan gambarnya tuh gambar-gambar pakai baju kerudung panjang gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya aku nanya-nanya, aku cari-cari, aku searching, dapatlah gitu channel buat aku beli baju gitu kan. Terus dari situ aku mulai nyamperin temen aku yang nggak jauh dari rumah, yang dia tuh udah hijrah duluan karena dia mentaati suaminya gitu, dia disuruh suaminya untuk hijrah, akhirnya dia hijrah. Ya udah, aku deketin dia. Terus karena dia itu nggak suka baca buku teman-teman, tapi suaminya itu sering banget beliin dia buku-buku Islami gitu kan, buku-buku hadis, terus kitab-kitab gitu kan. Ya udah, karena dia nggak suka baca buku, aku aja yang baca gitu kan. Ya udah mbak, aku pinjem ya gitu. Akhirnya aku baca, ketemulah di situ Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang mengatakan bahwa perempuan itu tutuplah dari kepala sampai kaki, kecuali telapak tangan dan wajah gitu kan. Aku mikir kalau dari kepala sampai kaki berarti kerudungnya panjang dong gitu kan, gitu. Julurkanlah kerudungmu, hijabmu dari kepala sampai kaki gitu kan. Ayatnya di sekitar segitulah teman-teman. Nanti bisa dicek lagi surat Al-Ahzab ayat 59. Terus ya udah, qadarullah, alhamdulillah Allah kasih aku hidayah. Aku udah yang nggak mikir-mikir aku bakalan dikatain A, katain B, katain C. Aku udah terserah deh gitu kan, ini hidup aku gitu, ini aku yang jalanin gitu. Dan aku udah niat banget di dalam hati aku bener-bener pengen hijrah gitu. Aku dulu nggak tahu itu namanya hijrah, aku nggak tahu. Aku beli satu set jet black pada saat itu 2014, sekitar harga 350.000. Itu jet black, dari mulai cadar, kerudung, sampai baju besar gamis gitu kan, warna hitam. Aku langsung pakai, langsung tertutup. Masya Allah, rasanya tuh gak ngerasain panas tuh, alhamdulillah, adem beneran deh. Alhamdulillah banget tuh, rasanya sejuk gitu, kayak ada AC di kepala. Masya Allah. Jadi bener-bener yang udah gitu, perasaan aku juga di dalam hati aku. Terus
aku keluar-keluar kemana-mana aku nggak ngerasa malu gitu. Aku bener-bener yang enjoy, yang bener-bener aku tuh nyaman banget. Aku lebih nyaman tertutup seperti ini gitu daripada aku terbuka, yang selama ini aku jalanin aku terbuka gitu kan. Ya memang di surat Al-Ahzab ayat 59 kan, kecuali wajah dan telapak tangan. Cuman aku mikirnya gini loh, laki-laki tuh kalau jatuh cinta sama perempuan itu kan apa ya, tertarik tuh dari wajah duluan gitu kan, nggak mungkin dari kaki duluan. Oh kakinya cantik ya, kan nggak mungkin, pasti wajahnya cantik ya gitu kan. Terus ada ayat di Al-Quran yang menyebutkan kalau wanita itu fitnah bagi laki-laki gitu kan. Eh, Kayak yang bikin daya tarik laki-laki gitu kan. Kalau misalnya kaki aja Rasulullah suruh tutupin gitu kan, dari ujung rambut sampai kaki kita harus tutupin. Aku mikirnya gimana dengan wajah aku gitu kan. Ya udah, bismillah, aku tutup semuanya. Sambil berjalannya waktu aku belajar dan terus belajar untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kan manusia itu tempatnya khilaf, kesalahan gitu kan. Tempatnya dosa tuh manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi bukan berarti kita pakai cadar, pakai kerudung besar, kita tuh sempurna gitu teman-teman. Nggak kayak gitu. Tapi yang ada adalah, jadi teman-teman, bukan berarti kita itu pakai cadar, pakai baju gamis besar, terus kita tuh dikatakan sempurna, itu enggak. Itu salah. Justru kita kita tuh berusaha untuk taat kepada Allah lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketika kita tahu sebuah ayat mengatakan demikian gitu. Karena ayat Al-Quran itu kan perintah Allah. Dan hadis Rasulullah itu adalah teladan untuk kita meneladani Rasulullah gitu. Manusia yang paling sempurna imannya adalah Rasulullah kan. Jadi kita ngikutin hadisnya Rasulullah gitu kan. Terus dan kita harus patuh pada perintah Allah. Ya udah, aku berusaha, bismillah, ini jalan aku dan aku pengen hijrah gitu. Aku pengen lebih deket lagi sama Allah, dan aku pengen lebih kenal lagi seperti apa agama Allah yang sebenarnya gitu. Jadi ya teman-teman, sekali lagi aku kasih tahu sama kalian, bukan berarti karena kita pakai kerudung besar terus pakai cadar kita itu sempurna, enggak teman-teman. Justru karena kita ini merasa bahwa diri kita ini jauh dari sempurna, dan karena kita ini banyak kekurangannya teman-teman, kita ini banyak dosanya, banyak khilafnya, maka khususnya aku memutuskan untuk menutup diri. Bukan menutup diri dari dunia gitu ya, maksudnya menutup aurat aku dengan yang sebenar-benarnya, dengan sesuai perintah Allah dan hadisnya Rasulullah. Contohnya Rasulullah itu kan contoh tauladan buat kita gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman, sampai saat ini 2020 berarti udah 6 tahun, sekitar 6 tahun 7 tahunan aku sudah dalam keadaan tertutup. Alhamdulillah. Aku minta doanya dari teman-teman semua agar aku tetap agar Allah tetap selalu melindungi aku dan selalu memberikan aku hidayah, dan selalu menjaga aku, menjaga keimanan di dalam hati aku. Aku mohon doa dan supportnya dari kalian semua. Dan kalau misalnya kalian, ya, jadi teman-teman, kalau sekiranya ada di antara kalian yang sama seperti aku gitu, ngerasain hal yang sama, pengen banget hijrah, maka aku saranin kalian harus untuk segera hijrah teman-teman.
Jangan mikir yang macem-macem, jangan mikir yang enggak gitu. Jalanin aja, bismillah, karena niatan baik itu datangnya dari Allah dan itu harus disegerakan, teman-teman. Segala sesuatu yang baik itu harus disegerakan, dan amal tergantung dengan niatnya gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, segala sesuatunya akan dipermudah sama Allah. Insya Allah teman-teman, yang kira-kira nantinya bakalan kayak yang keluarga nggak setuju, terus teman-teman menghujat, tetangga menghujat, atau pasangan nggak setuju gitu. Insya Allah nanti kita doain aja, semoga dilembutkan hatinya. Kita terus berdoa sama Allah, semoga Allah lembutkan hati mereka. Maksudnya kita tuh dalam keadaan kayak gini nggak mudah gitu loh. Kalau hidayah itu harus dijemput. Kalau misalnya dikasih itu namanya hadiah ya teman-teman. Jadi hidayah itu kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah benar-benar sungguh-sungguh. Selain ibadah gitu teman-teman, ikhtiar apa gitu yang kita lakukan? Ya salah satunya adalah dengan menutup aurat secara sempurna. Insya Allah dengan berjalannya waktu kita terus belajar dan belajar untuk membenahi diri, untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Insya Allah Allah pasti akan bantu kita. Ya gini aja dulu teman-teman. Kalau misalkan aku jelasin lebih panjang lagi, insya Allah next time kita bikin part 2 tentang pengalaman hijrah aku, insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.